Keadaan tenang, saudara ahli. Tadi dijelaskan ada pendapat saudara ahli yang mengatakan tidak mungkin terdakwa Ferdy Sambo berada dalam keadaan tenang ketika mendengar informasi yang sangat sensitif dari istrinya. Nah, selain pembuktian kondisi tersebut secara faktual, menurut saudara ahli, kalau dilihat dari aspek kejiwaan, karena keadaan tenang kan dikorelasikan dengan kejiwaan, itu siapa atau ahli apa yang bisa membuktikan kondisi kejiwaan dalam keadaan tenang atau tidak? Baik, mohon izin menjawab yang mulia. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang keadaan tenang, secara umum kita pun dapat memahami kapan seseorang itu berada pada posisi tenang atau tidak tenang. Tadi saya gambarkan, kalau terdakwa FS mendapatkan pemberitahuan seperti yang telah saya kemukakan tadi, sejak yang bersangkutan menerima pemberitahuan dari istrinya itu, saya yakin tidak ada ketenangan. Tetapi untuk membuktikan tenang atau tidaknya karena itu aspek kejiwaan, maka tadi saya telah katakan itu akan diperkuat atau diyakinkan oleh ahli psikologi forensik. Nah, kalau bicara ketenangan, Pak, jangankan bahwa seseorang dia mendapat kabar suaminya diperkosa, baru Bapak berpikir dia bisa tenang. Bagaimana mungkin bisa tenang? Tidak usah jauh-jauh, Pak. Kita dengar saja, kita punya anak sakit, anak kita jatuh misalnya, atau tertabrak di depan rumah. Lagi-lagi mana yang bisa tenang? Itu baru satu contoh. Apalagi kalau benar peristiwa yang diterima oleh saudara terdakwa FS itu. Begitu pendapat saya yang mulia. Terima kasih saudara ahli. Nah, saya ingin masuk pada aspek dengan sengaja. Tadi saudara ahli mengatakan kalau kita bicara soal pasal pembunuhan, si pelaku pembunuhan baru bisa dikatakan dengan sengaja kalau dia betul-betul menghendaki kematian korban. Iya. Benar ya saudara ahli. Nah, bagaimana kalau sebenarnya tidak ada rencana untuk melakukan pembunuhan, tapi rencana yang ada adalah untuk melakukan klarifikasi. Jadi rencana awalnya adalah untuk melakukan klarifikasi, waktunya pun bukan pada sore hari dalam konteks ini, tapi rencananya dilakukan pada malam hari, klarifikasi akan dilakukan pada malam hari. Tapi karena ada situasi di dalam perjalanan, ketika terdakwa Ferdy Sambo melihat Joshua di depan gerbang dan kemudian ia menjadi sangat emosional, apakah itu bisa disebut tidak memenuhi aspek kesengajaan tadi? Jadi kesengajaan itu tadi sudah saya kemukakan, bahwa kesengajaan itu harus ada perbuatan nyata. Dalam kasus pembunuhan misalnya, harus ada perbuatan nyata dari pelaku yang menyebabkan terjadinya kematian. Ada orang yang meninggal dunia, dan kematian ini memang dikehendaki oleh pelaku. Ya, kalau saya mendengarkan uraian kronologis yang Bapak penasihat hukum ketengahkan kepada saya itu, ya saya tidak melihat adanya unsur berencana di situ, karena serta-merta langsung berhenti lalu kemudian hendak melakukan satu klarifikasi. Tapi itu sekali lagi semua pihak tentu mempunyai kewenangan untuk menilai masing-masing. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.